Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, dan bahagia. Topik yang akan kita bawakan pada kali ini adalah tentang teks anekdot. Berpedoman pada peta konsep, kita akan melakukan 4 kegiatan. Pertama adalah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kegiatan yang kedua adalah mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kegiatan yang ketiga adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sedangkan aktivitas yang keempat adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Mari kita cermati contoh teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di sebuah kantin universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono membuka pembicaraan. Saya heran dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin pun menimpali. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton? Ya, Udin tahu sebabnya? Jawab Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu, jawab Tono. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin pun bingung. Loh, apa hubungannya? Tono pun menimpali. Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Udin pun terbengong-bengong. Berdasarkan contoh anekdot di atas, maka bisa kita batasi atau kita buat definisi bahwa anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Mari kita pahami lebih mendalam anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Pada anekdot ini, masalah yang dibahas adalah mengenai dosen yang merangkap menjadi pejabat. Unsur humor. Kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Makna tersirat yang disampaikan. Makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Alasan dimasukkan sebagai teks anekdot. Dalam cerita tersebut, selain mengandung humor, ada juga sindiran atau kritikan yang disampaikan, terutama pejabat-pejabat publik yang tidak ada keinginan untuk meregenerasi atau melakukan estafet kepemimpinan kepada generasi berikutnya, sehingga dia akan berusaha untuk mempertahankan jabatan kedudukannya seolah-olah jabatan adalah abadi.
Berdasarkan contoh di atas, maka kita bisa berpendapat bahwa anekdot berfungsi sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Anekdot berbeda dengan cerita lucu. Agar jelas perbedaannya, maka kita perhatikan contoh cerita lucu berikut. Contoh yang pertama adalah surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawo Nara dari Durianto. Kemudian balasan dari tukang sayur kepada tukang buah. Membalas kentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau lepon, aku saja mesti ke wortel, terus terong saja. Cintaku padamu sudah lama tomat, jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Capek deh. Dari Sayurati. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh cerita lucu yang tentunya kalau kita amati secara cermat ada perbedaan. Baik, kita lanjutkan analisis perbedaan antara anekdot dengan cerita lucu berikut. Mari kita analisis perbedaan antara anekdot dengan cerita lucu dengan menggunakan 4 dasar pembeda. Pertama adalah menggunakan dasar pembeda ide cerita. Berdasarkan ide cerita, anekdot diangkat dari peristiwa nyata, sedangkan cerita humor diangkat berdasarkan rekaan. Dasar pembeda yang kedua adalah ditinjau dari segi isi. Anekdot isinya masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Beda halnya dengan cerita lucu. Cerita lucu berisi masalah kehidupan sehari-hari atau bersifat umum. Dasar pembeda ketiga adalah berdasarkan fungsi komunikasi. Dalam anekdot, fungsinya untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Sedangkan cerita lucu fungsinya adalah untuk menghibur. Dasar pembeda yang keempat adalah makna tersirat. Jika kita lihat dari segi makna tersirat, anekdot menyadarkan para pejabat agar bila masa jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh generasi berikutnya. Sedangkan dalam cerita lucu,
tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Sesuai dengan fungsinya hanya sekedar menghibur, membuat orang lain bahagia. Anekdot bila ditinjau dari segi cara penyampaian atau polanya dapat dibedakan menjadi 3. Pertama adalah anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Sedangkan yang kedua adalah anekdot yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Pada bagian sebelah kiri adalah contoh anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, sedangkan di bagian kanannya adalah anekdot yang disajikan dalam bentuk narasi. Struktur anekdot. Jika ditinjau dari strukturnya, anekdot terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama adalah abstraksi, bagian kedua adalah orientasi, bagian ketiga adalah krisis, bagian keempat adalah reaksi, sedangkan bagian yang kelima adalah koda. Abstraksi adalah bagian pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Sedangkan bagian kedua atau orientasi adalah bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Pada bagian ketiga adalah krisis atau disebut juga komplikasi, merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian yang keempat adalah reaksi atau disebut juga tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Sedangkan bagian yang kelima adalah koda, disebut juga bagian penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Untuk memperjelas analisis struktur teks anekdot, mari kita amati contoh anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Silahkan baca dengan cermat. Ciri kebahasaan pada teks anekdot. Pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat retoris. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi waktu dan sebab akibat. Ciri yang keempat adalah menggunakan kata kerja aksi. Sedangkan ciri yang kelima adalah menggunakan kalimat seru. Untuk memperjelas analisis mengenai unsur kebahasaan dalam teks anekdot, maka kita bisa memperhatikan contoh-contoh berikut. Pertama, berkaitan dengan ciri kebahasaan teks anekdot adalah kalimat yang digunakan adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya,
pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kemudian contoh kalimat retoris. Apakah benar? Teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Contoh kedua adalah ciri kebahasaan yang berkaitan dengan penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Contoh yang berkaitan dengan ciri kebahasaan penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Contoh berikutnya adalah berkaitan dengan penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Agar bisa menyusun teks anekdot yang baik, maka kita bisa menggunakan tabel berikut sebagai langkah-langkah. Kalau kita perhatikan dengan cermat, ada 7 langkah yang bisa kita ikuti. Langkah pertama adalah menyusun tema. Langkah kedua adalah masalah yang dikritik kita rumuskan. Langkah ketiga kita memunculkan humor atau kelucuan. Langkah keempat kita menampilkan tokoh dalam anekdot. Baru langkah kelima adalah kita menyusun struktur yang meliputi bagian abstraksi, bagian orientasi, bagian krisis, bagian reaksi, dan bagian koda. Baru jika semuanya sudah ada, kita susun dalam bentuk alur atau jalan cerita. Jika 1-6 itu sudah kita isikan dalam tabel, baru kita susun dalam bentuk anekdot secara utuh. Itulah 7 langkah yang bisa kita pakai untuk menyusun teks anekdot. Selamat mencoba. Alhamdulillah, kita telah mengulas tentang teks anekdot ditinjau dari segi pertama pengertian, yang kedua dari fungsi dan isi, yang ketiga perbedaan anekdot dengan cerita lucu, yang keempat adalah pola atau cara penyampaiannya, sedangkan yang kelima adalah struktur dan kebahasaan, sedangkan yang keenam adalah langkah menyusun teks anekdot. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.